Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah GGS kelas DLB dan kami akan mempresentasikan mengenai periode Cretaceous. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Dita Septiana Sasabila dengan akhiran NIM 006. Saya Muhammad Raffi Nurisan dengan akhiran NIM 008. Saya Ferdi Muhammad Syafi dengan akhiran NIM 010. Saya Ferhan Putra Fariski dengan akhiran NIM 022. Saya Fadil Syihab dengan akhiran NIM 044. Dan saya Muhammad Firas Mustafa dengan akhiran 054. Oke, baik, kita akan membahas tentang latar belakang. Nah, jadi skala waktu geologi merupakan sistem penanggalan bumi yang dipakai untuk menjelaskan hubungan peristiwa dan waktu dari awal pembentukan bumi sampai dengan saat ini. Nah, jadi skala waktu geologi ini umumnya digunakan oleh para ilmuwan dan juga para ahli geologi dan sudah ditetapkan oleh IUGS atau International Union of Geological Science. Nah, pada tahun 2004 yang membagi peristiwa yang pernah terjadi di bumi ke dalam interval waktu yang berbeda panjangnya dan terukur dalam satuan tahun kalender. Nah, jadi kita kan mendapatkan Cretaceous ya. Jadi Cretaceous itu termasuk ke dalam kurun waktu Phanerozoikum, kemudian masuk ke dalam masa Mesozoikum dan di masa Mesozoikum itu terdapat zaman Cretaceous atau zaman Kapur. Oke, next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan perumusan masalah dari tugas yang kami buat ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu mengetahui proses geologi yang terjadi di zaman Kapur. Kemudian yang kedua, tujuan kami yaitu mengetahui aspek kehidupan geologi apa saja yang terdapat di zaman Cretaceous. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui sejarah perkembangan bumi di zaman Cretaceous ini. Kemudian rumusan masalah dari tugas yang kami buat ini adalah yang pertama adalah proses geologi apa saja yang terdapat di zaman Kapur. Kemudian aspek kehidupan geologi apa saja yang terdapat di zaman Kapur dan bagaimana sejarah perkembangan bumi di zaman Kapur ini. Next. Kemudian di periode Cretaceous ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Lower Cretaceous dan Upper Cretaceous. Nah, untuk Lower Cretaceous akan dijelaskan oleh saudara lain. Oke, jadi pada Lower Cretaceous ini dibagi menjadi 6, yaitu ada the Berriasian Stage yang merupakan tahap awal dari periode Kapur dan merupakan subdivisi tertua di seluruh periode ini yang berlangsung antara 145,5 juta tahun hingga 139,8 juta tahun yang lalu. Pada periode ini terjadi pemisahan antara Gondwana Barat dengan Gondwana Timur, di mana Gondwana Timur yang terdiri dari India, Australia, dan Antartika dengan Gondwana Barat yang terdiri dari Afrika dan Amerika Selatan. Selain itu, pada zaman ini juga terjadi hiatus skala besar yang disebabkan oleh Purbekian regression. Nah, yang kedua ada Phalaninian stage. Nah, Phalaninian ini merupakan tahap kedua dalam periode Kapur yang berlangsung antara 139,8 juta tahun hingga 132,6 juta tahun yang lalu. Nah, jadi pada Phalaninian ini terjadi setelah Berriasian stage dan sebelum Eutarabian stage. Periode ini juga merupakan perubahan dari waktu geologi yang dingin di akhir Jurassic hingga menjadi dunia greenhouse yang terus berlangsung selama periode Kapur. Nah, kemudian yang ketiga ada the Eutarabian stage. Jadi tahap Eutarabian ini merupakan tahap ketiga yang terjadi di antara 132 juta tahun hingga 126 juta tahun yang lalu. Pada Lower Eutarabian, genus Amon Acanthodiscus pertama kali muncul. Bagian atas Heterobian, yaitu dasar Berimian, adalah kemunculan pertama bagi spesies Amon Spitidiscus ugi. Next. Lalu yang selanjutnya ada Beramian. Beramian ini terjadi antara 125,77 juta tahun hingga 121,4 juta tahun yang lalu. Nah, jadi pada Beramian stage ini ditandai dengan penampilan pertama dari Amon Spitidiscus ugi dan Spitidiscus pandeki. Kemudian yang selanjutnya ada the Aptian stage. Nah, jadi tahap Aptian ini terjadi di antara 125 juta tahun yang lalu hingga 113 juta tahun yang lalu, yang terdiri atas kelompok Ammonites,
foraminifera, planktonik, dan Calcareous nanofossil. Dan yang terakhir di Lower Cretaceous itu terdapat Albian stage atau tahap Albian, terjadi antara 113 juta tahun hingga 100,5 juta tahun yang lalu. Organisme yang hidup terdiri dari kelompok ammonites, planktonik, foraminifera, nanofossil, Branoseratim, dan Bivalvia inceramid. Oke, next. Yang selanjutnya adalah Upper Cretaceous atau tahap akhir dari Cretaceous yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdi. Baik. Nah, pada Upper Cretaceous ini terbagi menjadi 6 tahap juga. Yang pertama ada Cenomanian. Nah, Cenomanian ini adalah tahap awal dari periode Kapur atas atau Upper Cretaceous. Nah, Cenomanian ini terjadi antara 100 juta tahun hingga 90 juta tahun yang lalu. Nah, pada periode ini laut masih mendominasi dan banyak laut dangkal yang mencakup wilayah kontinental. Kehidupan yang berkembang di tahap ini di daerah laut adalah ammonite dan foraminifera. Kemudian yang kedua ada tahap Turonian. Nah, Turonian ini adalah tahap yang berlangsung dari 94 juta tahun hingga 89 juta tahun yang lalu. Nah, pada periode ini terjadi dinamika geologis meliputi pembentukan serta perubahan pada area pegunungan dan cekungan laut. Kehidupan yang berkembang di zaman ini adalah kelompok ammonites dan Inoceramid bivalve. Yang ketiga yaitu tahap Coniacian. Coniacian ini adalah tahap yang terjadi antara 89,8 juta tahun hingga 86 juta tahun yang lalu. Nah, pada periode ini masih terdapat aktivitas tektonik serta perubahan iklim hingga memengaruhi aspek struktur dan lingkungan geologinya. Nah, kehidupan yang berkembang di tahap ini adalah evolusi organisme laut seperti ammonites dan Inoceramid bivalve. Next. Nah, yang tahap keempat adalah tahap Santonian. Tahap Santonian ini adalah tahap yang terjadi pada 85,7 juta tahun hingga 83 juta tahun yang lalu. Nah, pada periode ini terjadi proses sedimentasi serta pembentukan batuan berlanjut di berbagai daerah. Kehidupan yang berkembang pada zaman ini berupa Inoceramid bivalve, Calcareous nanofossil, foraminifera planktonik, ammonites, dan crinoid. Kemudian yang kelima adalah Campanian stage atau tahap Campanian. Nah, di tahap ini terjadi pada 83,65 juta tahun sampai 72,72 juta tahun yang lalu. Nah, kehidupan yang berkembang di zaman ini adalah kelompok ammonites, crinoids, nanofossil, belemnite, dan foraminifera. Kemudian yang terakhir dari Upper Cretaceous ini adalah tahap Maastrichtian. Nah, pada tahap Maastrichtian ini terjadi pada 72 juta tahun hingga 66 juta tahun yang lalu. Nah, kehidupan yang berkembang di zaman ini adalah belemnites, ammonites, foraminifera planktonik, dan Inoceramid bivalve. Oke, baik. Jadi ini merupakan sejarah singkat yang kami jelaskan, yaitu adalah lower dan upper. Untuk penjelasan yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai proses geologi di periode Cretaceous. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana paleogeografi ketika periode Cretaceous, lalu apa event yang terjadi dan endapan-endapan apa yang terbentuk yang akan membentuk sumber daya geologi pada periode Cretaceous ini. Next. Jadi gimana sih paleogeografi ketika periode Cretaceous ini? Bisa teman-teman lihat di gambar. Di sana kita mengetahui bahwa ada dua super benua ketika periode Cretaceous. Ada Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Nah, daerah-daerahnya itu yang sekarang kita temui itu ada India, ada Afrika, terus ada Australia juga, ada Antartika dan Amerika Selatan. Itu membentuk benua Gondwana di selatan. Lalu di utaranya itu ada Eurasia yang termasuk sekarang Asia Tenggara gitu ya. Lalu ada Amerika Utara. Nah, Amerika Utara dan Eurasia ini yang membentuk Laurasia gitu. Dan di situ juga kita bisa tahu bahwa terbentuk namanya Laut Tethys. Lalu apa sih event yang terjadi selama periode Cretaceous ini? Jadi secara global di periode Cretaceous ada event yang namanya transgresi. Jadi transgresi secara global.
periode transgresi di Kretasius ini menjadi kenaikan muka air laut yang terbesar dibanding dengan periode-periode lainnya. Hal ini diyakini karena adanya rifting oleh punggungan tengah samudra. Akibatnya air laut tadi meluap dan membentuk laut epikontinental. Apa itu epikontinental? Laut epikontinental adalah laut yang tergenang di daratan yang dikelilingi oleh daratan. Jadi memang karena transgresi, jadinya air laut itu menggenang di daratan. Nah, salinitasnya biasanya lebih rendah daripada air di lautan. Gitu. Lalu kenaikan muka air laut juga itu bermacam-macam, bisa 5 hingga 15 episode dari kenaikan dan penurunan tersebut, pola-polanya gitu ya. Pola perubahan ini relatif untuk daerah-daerah yang sama gitu, di semua daerah relatif sama, relatif stabil untuk kenaikan muka air lautnya. Contohnya, pada awal Kretasius, sejumlah wilayah di Kanada, Rusia, dan Australia di barat itu terendam oleh air, sementara bagian-bagian lainnya tidak terendam. Terus di Kretasius tengah, bagian tengah hingga timur Australia mengalami genangan besar juga. Lalu pada Kretasius akhir itu sebagian daratan mengalami transgresi, meskipun ya tidak pada waktu yang sama, tapi kebanyakan mengalami transgresi juga. Sampai pada kesimpulan puncaknya itu di Kretasius 18% dari permukaan bumi tergenang oleh air, dan itu lebih besar dibandingkan dengan 28% saat ini. Gitu. Next. Nah, ini menjadi bukti oleh penelitian bahwa terdapat perubahan sea level pada dari awal Kretasius hingga akhir. Nah, lalu yang selanjutnya, selain ada kenaikan muka air laut, pemisahan Amerika Utara dan Amerika Selatan itu juga mengakibatkan adanya perbedaan fauna laut. Karena ketika tadi ada pemisahan antara Amerika Utara dan Selatan, itu samudra laut tropis dan Pasifik maksud saya menjadi air lautnya menjadi lebih dalam, sehingga arusnya itu lebih kuat. Dari mana kita bisa tahu bahwa arusnya bisa lebih kuat? Karena dari penelitian fauna laut yang terdapat di laut tropis dan laut samudra itu memiliki kemiripan, namun seiring waktu kemiripan tersebut menurun. Artinya terdapat evolusi di fauna tersebut. Makanya pemisahan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan itu mengakibatkan adanya perbedaan dalam fauna laut. Next. Oke, selanjutnya ini adalah sumber daya geologi apa yang disimpan di Kretasius. Nah, pada periode Kretasius itu kan dia air lautnya itu naik. Nah, karena menjadi naik, dia akan menjadi dangkal. Nah, kemudian daerah sekitarnya, tepi daratnya itu menjadi terendam dan membentuk rawa-rawa. Setelah menjadi rawa-rawa, itu adalah tempat lingkungan pengendapan yang subur untuk pengendapan organik, sisa-sisa tanaman dan hewan. Nah, karena di lingkungan rawa-rawa, materi organik ini dia terakumulasi dan terkubur di dalam sedimen. Kemudian mengalami proses dekomposisi yang lambat karena kelembapan yang tinggi dan kurangnya aerasi. Nah, setelah itu terbentuklah coal atau batu bara ada di Australia, Siberia, West Amerika, dan Meksiko. Dan di tempat lain juga ada lagi. Nah, jadi kehidupan periode Kretasius ini dia dimulai dari pecahnya superbenua Pangaea yang kemudian mengakibatkan melebarnya si Samudra Atlantik. Nah, akibat melebarnya Samudra Atlantik banyaklah bermunculan si nanoplankton dan foraminifera. Kemudian selain itu aktivitas vulkanik juga menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca dan membuat laut semakin hangat dan menjadi faktor utama meledaknya si nanoplankton dan foraminifera, terutama amonit. Nah, amonit ini dia umum dijadikan penanda atau batas untuk meledakkan batas tiap tahap dari si zaman Kretasius.
Nah, kenapa harus amonit? Karena amonit ini dia umum ditemukan di batuan-batuan berusia kapur, kemudian si amonit ini dia berkembang atau muncul dan punah dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dia dapat dijadikan untuk pembatas tiap tahap dari periode Kretasius tersebut. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kehidupan yang ada pada zaman Kretasius. Oke, jadi pada dasarnya zaman periode Kretasius ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu Kretasius awal dan Kretasius akhir. Dan setiap tahap pada zaman Kretasius itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Oke, jadi pada Jurassic akhir hingga Kretasius awal terjadi penurunan muka air laut secara global yang mengakibatkan sulitnya kita tuh untuk menentukan penanda untuk batas antara Jurassic dan Kretasius. Akibatnya tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap kehidupan pada akhir Jurassic hingga awal Kretasius. Hanya terdapat penelitian mengenai flora dan fauna lautan serta fokus penelitian yang mendalam pada ammonids. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisme yang terdapat pada setiap tahap yang ada pada periode Kretasius. Yang pertama adalah tahap Beriasian. Tahap Beriasian ditandai dengan kemunculan organisme Calpionellid dengan jenis Calpionella albina. Kemudian pada tahap Phalanginian ditandai dengan munculnya Calpionellid dengan jenis Calpionellid darderi yang menjadi batas antara Beriasian dengan Phalanginian. Kemudian pada tahap Hauterivian ditandai dengan kemunculan Ammonids, dan juga yang menjadi penandanya itu adalah genus Acanthodiscus yang menjadi batas antara Phalanginian dan juga Hauterivian. Kemudian pada tahap Barremian itu ditandai dengan kemunculan Ammonids, dan lebih spesifiknya itu adalah Apheraidiscus ugi yang menjadi pembatas antara Barremian dengan Hauterivian. Kemudian selanjutnya adalah tahap Aptian ditandai dengan kemunculan Ammonids dengan spesifiknya itu yaitu Deciacetes olglanensis yang menjadi batas antara Barremian dengan Aptian. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah Albian ditandai dengan kemunculan Foraminifera dengan jenis Microhead-Bergelia renileavis yang menjadi batas antara Aptian dengan Albian. Oke, next. Nah, kemudian pada sub periode 2 yaitu Kapur akhir dibagi juga menjadi 6 tahap. Yang ketujuh itu adalah Cenomanian, yaitu Cenomanian ini dia ditandai dengan kemunculan dari Foraminifera, Talmaminella, Globotrichinoides. Nah, kalau kemudian tahap selanjutnya adalah Colonian yang ditandai dengan kemunculan Ammonid jenis Watinoceras deformans, dan kemudian tahap selanjutnya adalah Conianisia yang ditandai dengan kemunculan Inoceramic bivalve dengan jenis Crenoceramus deformis erectus. Kemudian tahap selanjutnya adalah Sartonian yang ditandai dengan kemunculan bivalvia dengan jenis Platyceramus undulatoplicatus. Kemudian tahap selanjutnya adalah Campanian yang ditandai dengan kepunahan Testudinaicus of Crown yang merupakan jenis crinoid. Dan kemudian tahap terakhir dari kapur adalah Maastrichtian yang ditandai dengan kemunculan Ammonid jenis Pachydiscus nilbericus. Baik, kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah bahwa pada periode Kretasius terbagi menjadi dua bagian. Ada Lower Kretasius dan Upper Kretasius yang terbagi lagi menjadi 12 tahap. Ada The Beriasian, Phalanginian, Hauterivian, Barremian, Aptian, Albian, Cenomanian, Turonian, Koinician, Sartonian, Campanian, dan Maastrichtian. Lalu event yang terjadi pada Kretasius ini adalah transgresi yang menggenangkan seluruh daratan atau menggenangkan lebih banyak daripada periode-periode lainnya. Lalu dari transgresi ini membentuk laut epikontinental yang nantinya akan membentuk rawa-rawa dan mengendapkan organisme di dalamnya, yang kemudian akan membentuk sumber daya geologi berupa batu bara di beberapa wilayah yang telah tadi disebutkan. Selanjutnya, kehidupan yang ada pada periode ini berdasarkan apa yang telah tadi disebutkan oleh presenter. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.